بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا أيها الإخوة المستمعون الكرام باب جديد في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، وهو الباب الرقم 50 بعنوان باب الخوف. وهذا الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان أهمية الخوف من الله وعقابه والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى في حياة المسلم، وأن الخوف كلما قوي خوف العبد من الله عز وجل عظم إقبال العبد عليه سبحانه وتعالى، لأن كل شيء تخاف منه تفر منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته فررت إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله. فالخوف من الله يزيد العبد قربا من الله وطاعة لله وبعدا عما يغضب الله سبحانه وتعالى ويسخطه. ولهذا فإن الخوف أيها الإخوة الكرام له أهميته العظمى في حياة المسلم، لأنه يسوقه إلى الفضائل ويحجزه بإذن الله سبحانه وتعالى عن القبائح والرذائل. أورد أولا رحمه الله تعالى آيات كريمات من القرآن الكريم في الدليل على الخوف وأهميته ومكانته العظيمة. بدأ أولا بقول الله سبحانه وتعالى: وإياي فارهبون. إياي أي الله سبحانه وتعالى وحده جل في علاه، فارهبون أي خافون. وتقديم المعمول على العامل أسلوب من أساليب الحصر في اللغة العربية، فمعنى قوله وإياي فارهبون أي ارهبوني وحدي وأخلصوا لي في ذلك ولا تشركوا معي أحدا فيه. فالرهبة عبادة لا تكون إلا لله. ثم أورد رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد. بطش الله أي عقوبته ونكاله وما يحله بمن يسخط الله سبحانه وتعالى، يفعل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، لشديد أي عظيم النكال، وعقوبة الله عز وجل شديدة. فهذا مما يدعو العبد إلى الخوف من الله. فالله عز وجل بطشه شديد، وهو سبحانه غفور رحيم، ولكن أيضا بطشه شديد. فعلم العبد بأن بطش الله شديد وأن الله شديد العقاب يبعث في قلب العبد الخوف من الله سبحانه وتعالى وتجنب كل ما يسخط الله عز وجل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk pada bab yang baru dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab nomor 50 yang berjudul bab al-khauf, yaitu bab tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini atau judul ini dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang pentingnya menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut terhadap hukuman atau azab yang Allah akan timpangkan kepada orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan perasaan seperti ini sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Oleh karenanya semakin kuat rasa takut seorang hamba, maka dia akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat untuk beribadah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya segala perkara, jika kalau kita takut kepada perkara tersebut, maka kita akan berusaha menjauh dari perkara tersebut. Bahkan kita berusaha untuk lari dari perkara tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala, jika kita takut kepada Allah, maka kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ila Allah."
maka larilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan rasa qurbah, kedekatan pada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang akan semakin menjauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin lari dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dari sini sangat jelas akan pentingnya rasa khauf, merupakan ibadah yang sangat agung, ya. Ibadah ini sangat agung dan menghadirkan rasa khauf dalam diri seorang hamba sangat penting bagi seorang hamba dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Kenapa? Karena rasa takut tersebut akan mengantarkan dia kepada akhlak yang mulia, kepada ibadah yang mulia, kepada keutamaan-keutamaan, dan akan mencegah dia dari perkara-perkara radha'il, perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang nista, perkara-perkara yang terhinakan. Dalam bab ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah membuka dengan membawakan ayat-ayat yang sangat mulia. Ya, ayat-ayat yang mulia yang menjelaskan tentang al-khauf. Ayat yang pertama yang beliau bawa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa iyaya farhabun." Dan hanya kepada akulah hendaknya kalian takut, kalian rahbah. Ya. Dan dalam ayat ini ya ada namanya taqdim wa ta'khir, ya. Di situ didahulukan objek, ya, daripada al-amil, daripada predikat, ya. Sehingga seharusnya dalam bahasa Indonesia dikatakan takutlah kepadaku. Tetapi dalam ayat ini objek kepadaku didahulukan. Seakan-akan Allah mengatakan kepadaku takutlah. Yang dalam bahasa Arab uslub seperti ini, metode seperti ini memberikan faedah hasar, memberikan faedah pembatasan. Artinya hanya kepada akulah kalian takut. Ya. Hendaknya kalian ikhlas memurnikan rasa takut kalian kepadaku dan jangan kalian berbuat syirik dalam khauf. Ya, hendaknya kalian hanya menghadirkan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama. Ayat berikutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Buruj ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna batsya rabbika lasyadid." Sungguhnya, ya, batsh, pukulan atau yang dimaksud di sini adalah azab Allah Subhanahu wa taala lasyadid, sungguh keras. Ya, batsyullah artinya adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menimpa orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan lasyadid, sungguh berat, sungguh besar. Ya. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna batsya rabbika lasyadid." Sungguhnya, ya, hukuman Allah sangatlah keras. Dan seorang tatkala yakin tentang hukuman Allah sangatlah besar dan sangatlah keras dan sangatlah pedih, maka akan menumbuhkan dalam dirinya rasa takut dan akan mendorong dia untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendorong dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: "وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق." هذه الآيات فيها تحريك للخوف في القلب المتدبر والمتأمل لهذه الآيات العظيمات الدالة على أن الله سبحانه وتعالى في أخذه للقرى، حيث ذكر في سورة هود قبل هذه الآيات أخذه للظالمين بأنواع العقوبات، وختم ذلك بقوله: "وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد." أي فليحذر الظالم من أخذ الله سبحانه وتعالى له بالعقوبة، فإن الله يقسم الظالم بالعذاب ويبيده، ونكال الله سبحانه وتعالى وعقوبته شديدة.
يقول جل وعلا: إن في ذلك، أي المذكور من أخذ الظالم بالعقوبات المتنوعة، لآية، أي عبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة. أي هذا الباب يستفيد من يخاف عذاب الآخرة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ذلك اليوم، أي اليوم الآخر، مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، أي يشهده الله والملائكة وجميع المخلوقين. وما نؤخره، أي اتيان ذلك اليوم، إلا لأجل معدود. فإذا انقضى أجل الدنيا وما قدر الله سبحانه وتعالى على الخلق فيها، فإنه يأتي بعد ذلك اليوم في وقته. قال جل وعلا: يوم يأتي، أي ذلك اليوم الذي يجمع فيه الخلائق، لا تكلم نفس إلا بإذنه. حتى الأنبياء والملائكة الكرام كلهم لا يتكلمون، أي في الشفاعة للخلق، إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى. فمنهم شقي وسعيد. الخلق في ذلك اليوم قسمان: قسم والعياذ بالله شقي، وقسم سعيد. والأشقياء هم الذين كفروا بالله وكذبوا رسله وعصوا أمره، والسعداء هم المؤمنون أهل الطاعة والعبادة وحسن الإقبال على الله. ثم ذكر عقوبة أهل الشقاء، قال: فأما الذين شقوا ففي النار، أي يغمسون فيها ويعذبون فيها، لهم فيها زفير وشهيق، أي أشنع الأصوات وأقبحها والعياذ بالله. فهذا عندما يتأمله المتأمل ويتدبره المتدبر، لا شك أنه يحرك في القلب الخوف من الله ومن بطش الله ومن عقوبة الله ومن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، مما أيضا يحرك في القلب الاستعداد والتهيؤ للقاء الله سبحانه وتعالى بتحقيق تقواه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu dari surat Hud, firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah, inna akhdahu alimun syadid." Dan demikianlah siksaan Rabb engkau tatkala Allah menghukumi atau menyiksa kota-kota atau kampung-kampung atau negeri-negeri yang negeri-negeri tersebut penduduknya berbuat kezaliman. Inna akhdahu alimun syadid. Sungguhnya hukuman Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Inna fi dzalika laayatan liman khafa adzabal akhirah. Sungguhnya pada siksaan Allah yang turun kepada negeri-negeri yang zalim tersebut ada pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada akhirat. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Yaitu hari di mana manusia dikumpulkan dan hari di mana hari tersebut dipersaksikan. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan kami tidak mengakhirkan hari akhirat tersebut, hari kiamat tersebut, kecuali pada waktu yang telah ditentukan. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Hari tatkala datang hari tersebut, tidak seorang pun berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Dan di antara mereka ada yang celaka dan ada yang bahagia. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahiq. Adapun orang-orang yang celaka, maka mereka dimasukkan dalam neraka Jahannam. Mereka mengeluarkan suara yang sangat buruk, yaitu zafir dan syahiq. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang sangat mulia ini tentunya akan menggerakkan hati seorang hamba yang baca ayat-ayat tersebut untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Ya, seorang yang memperhatikan ayat-ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana azab Allah yang sangat pedih. Ya, Allah mengatakan, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah azab Allah tatkala Allah mengadab negeri-negeri yang zalim. Ayat ini Allah sebutkan dalam surat Hud. Setelah Allah menjelaskan bagaimana Allah menghancurkan kaum-kaum
yang mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berbuat zalim, Allah hancurkan mereka. Setelah itu Allah mengatakan, demikianlah azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada negeri-negeri yang zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sungguhnya siksaan Allah, azab Allah adalah sangatlah pedih. Yaitu Allah ingatkan, hendaknya orang-orang berbuat zalim takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya kepada orang yang berbuat zalim. Allah akan membinasakannya dengan hukuman yang sangat pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayah liman khafa adzabal akhirah." Dan sungguhnya pada hal ini ada pelajaran. Tidak semua orang bisa mengambil pelajaran dari ayat ini, tapi hanya bisa diambil kata Allah, liman khafa adzabal akhirah. Orang-orang yang takut kepada hari akhirat. Mereka lah yang akan mengambil ibrah, mengambil pelajaran, dan takut kepada sisaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hari akhirat. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas. Hari tersebut manusia dikumpulkan. Wa dzalika yaumun mashhud. Seluruh manusia dikumpulkan. Dan hari tersebutlah hari yang dipersaksikan. Seluruh menyaksikan hari tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan hari ini. Yaitu hari kiamat tersebut, hari akhirat. Para malaikat juga menyaksikan hari akhirat tersebut. Dan seluruh makhluk, seluruh manusia juga menyaksikan hari yang sangat dahsyat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud." Kami tidak menunda, tidak mengakhirkan datangnya hari tersebut kecuali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu jika telah selesai ajalud dunia, telah selesai waktu dunia, maka akan datang waktu akhirat. Hari tersebut hari yang sangat mengerikan, hari yang sangat dahsyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih." Pada hari tersebut tidak seorang pun berbicara. Ya, jangankan manusia biasa, para anbiya, para nabi, tidak ada yang berani memberikan syafaat illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum syaqiyyu wa sa'id." Dan di antara mereka ada yang celaka dan ada yang bahagia. Ketahuilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia pada hari tersebut terbagi menjadi dua bagian. Ada orang-orang yang asyqiya, yang mereka celaka, dan ada orang-orang yang suada, orang-orang yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahiq. Adapun orang-orang yang celaka, fa fin nar, maka mereka dimasukkan dalam neraka jahanam. Mereka diazab dalam neraka jahanam. Mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah, yang mendustakan para rasul Allah Subhanahu wa taala dan bermaksiat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka disiksa dalam neraka jahanam dengan azab yang pedih, sehingga mereka mengeluarkan zafir wa syahiq, yaitu suara yang sangat buruk, suara yang menunjukkan bagaimana pedihnya, tersiksanya mereka dalam azab tersebut. Tentunya orang-orang yang membaca ayat ini, membaca ayat-ayat yang mulia ini, akan tergerak hatinya, akan timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selain itu akan menimbulkan dalam dirinya isti'dad, persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, pada hari akhirat, pada hari yang sangat dahsyat tersebut. ثم أورد قول الله عز وجل ويحذركم الله نفسه، أي يخوفكم سبحانه وتعالى نفسه من عقوبته ونكاله وما أعده سبحانه وتعالى من عذاب لمن عصى الله سبحانه وتعالى وخالف أمره. فهذه من الآيات الكريمات التي فيها الحث على الخوف من الله، وأن الواجب على العبد أن يكون على حذر من كل أمر يسخط الله سبحانه وتعالى ويغضبه. ثم أورد قول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهذا أيضا مما يحرك الخوف. ففي ذلك اليوم كل يفر من الآخر، الأب من ابنه، والأم من ولدها، والأخ من أخيه، والابن من والده، وكل مشغول بنفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي نفسي نفسي. فهذا أيضا مما يجعل العبد يخاف من ذلك اليوم ومن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيستعد لذلك اللقاء العظيم والموعد.
العظيم. ثم أورد قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذه الآية فيها التخويف من ذلك اليوم واتقاء الرب سبحانه وتعالى. فزلزلة الساعة شيء ليس بالهين، بل هو أمر عظيم، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه يوم إذا رآه العباد فإن كل أم ترضع ولدها تذهل عنه. ومن معلوم أن الأم عظيمة العناية بولدها ورضاعه، لكنها تذهل عنه من هول ذلك اليوم، والحامل تضع من هول ذلك اليوم. ثم إذا رأى الرائي الناس رآهم كأنهم سكارى، لكن ليسوا بسكارى، وإنما عذاب الله سبحانه وتعالى وعقوبته شديدة. فهذا كله مما يبعث في القلب الخوف من ذلك اليوم المهيب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى ليعاقب فيه من أسخطه وعصاه، وليثيب فيه من أطاعه واتبع رضاه، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalian tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala membuat kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala, takut dengan apa yang Allah siapkan berupa hukuman dan siksaan bagi orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang mulia ini di dalamnya terdapat anjuran dan motivasi untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya seorang hamba senantiasa waspada dan senantiasa takut terhadap segala perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membuat marah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih." Hari kiamat, yaitu di mana hari seorang akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Setiap orang di antara mereka pada hari tersebut sibuk dengan urusannya masing-masing. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tentunya akan menggerakkan hati seorang yang beriman. Pada hari tersebut seorang akan sibuk dengan dirinya masing-masing, tidak peduli dengan orang lain, bahkan tidak peduli dengan orang yang sangat dia cintai. Bayangkan dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi", seorang akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, orang-orang dekat dengan dia, dari istrinya, bahkan dari anak-anak yang sangat dia cintai. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Karena pada hari tersebut masing-masing sibuk dengan urusannya, masing-masing siap disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing bertanggung jawab dengan apa yang pernah dia lakukan selama di dunia. Tentunya ayat yang seperti ini akan menggerakkan rasa takut dalam hati kita, mengingat bahwasanya kita semua akan dihadirkan di hadapan Allah, kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya masing-masing kita hendaknya bersiap-siap untuk bertemu dengan waktu yang telah ditentukan tersebut, hari yang sangat dahsyat tersebut. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu dalam surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim." Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat adalah perkara yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Kalian akan menyaksikan hari tersebut tatkala seorang wanita yang sedang menyusui anaknya
akan tidak peduli dengan anaknya tersebut. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan seorang wanita yang hamil akan melahirkan anaknya. Kenapa? Karena hari yang sangat mengerikan. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau akan melihat orang-orang seperti mabuk, akan tapi mereka tidak dalam keadaan mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid. Akan tapi karena azab Allah yang sangat pedih. Ayat-ayat ini juga menumbuhkan rasa takut terhadap hari yang sangat dahsyat, itu hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk takut kepada Allah dan untuk mengingat akan dahsyatnya hari kiamat tersebut. Bahwasanya gempa yang terjadi pada hari kiamat bukan hal yang biasa, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala syai'un 'azim, perkara yang sangat dahsyat. Ya, seseorang jika menyaksikan hari tersebut, maka dia akan dapati ya, hari yang sangat dahsyat tersebut menjadikan seorang wanita yang sedang menyusui anaknya akan tidak memperdulikan anaknya tersebut. Padahal kita tahu seorang wanita sangat perhatian, seorang ibu sangat sayang kepada anaknya, sangat perhatian terhadap anaknya. Akan tapi tatkala tiba hari tersebut, anaknya tersebut tidak akan dia pedulikan. Demikian juga seorang wanita yang sedang hamil langsung keguguran akan melahirkan anaknya. Kenapa? Karena dahsyatnya dan ngerinya hari tersebut. Dan jika ada orang yang menyaksikan kondisi manusia, maka mereka akan melihat manusia pada hari tersebut sukaro, seakan-akan mereka sedang mabuk, berjalan sempoyongan, ketakutan, seperti orang sedang mabuk. Akan tapi mereka tidak dalam keadaan mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid, akan tapi hal itu semua terjadi karena azab Allah yang sangat pedih. Oleh karenanya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh ayat-ayat ini akan membangkitkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut terhadap hari di mana Allah siapkan hari tersebut untuk memberi siksaan dan hukuman kepada orang-orang yang membuat Allah murka, dan juga untuk memberi balasan terhadap orang-orang yang telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد قول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهذه الآية الكريمة وكذلك ما ساقه من الآيات بعدها كله في ذكر ثمرة الخوف وثوابه، وأن من خاف الله عز وجل وخاف من أهوال يوم القيامة أمنه الله يوم الوعيد وأثابه على ذلك الخوف الثواب العظيم. ولهذا قال هنا ولمن خاف مقام ربه جنتان، ومثلها وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثم أورد قول الله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وهؤلاء أهل الجنة قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، وهذا موضع الشاهد، أي خائفين، كنا في الدنيا نخاف من الله ومن عقابه ونعد العدة لهذا الشيء الذي نخاف منه، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، أي نجانا من هذا عذاب يوم القيامة ومن النار. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال النووي رحمه الله والآيات في الباب كثيرة جدا معلومات والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan dua surga. Kemudian juga beliau menyebutkan ayat-ayat selanjutnya yang maksud dari beliau dari Al-Imam Nawawi rahimahullah adalah untuk menyebutkan tentang buah dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada hari akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya balasan yang besar. Yaitu Allah akan siapkan baginya surga. Seperti dalam firman Allah ini, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan dua surga. Dan ini sama seperti dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga dirinya dari hawa nafsu, ya, mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Demikian juga ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'd yatasaalun, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin." Dan mereka
ya, saling berhadapan satu sama yang lainnya dan saling bertanya, maka penduduk surga di antara mereka berkata, "Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin." Kami dahulu tatkala di dunia, kami takut. Ya. Ini menjadi syahid, menjadi perhatian kita. Mereka mengatakan penduduk surga, mereka mengatakan, "Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin." Kami dahulu takut tatkala di dunia, takut kepada Allah, takut terhadap hari akhirat. Maka kami pun persiapkan diri kami untuk bertemu dengan hari tersebut. Ya. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan anugerah kepada kita dan mencegah kita, menjaga kita dari azab neraka jahanam. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Kami dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan Maha penyayang bagi hamba-hambanya. Ya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, wal ayatu fil babi katsiratun jiddan ma'lumat. Kata beliau bahwasanya ayat-ayat tentang yang menimbulkan rasa takut kepada Allah sangatlah banyak dan telah diketahui. Wal gharadu il isyaratu ila ba'dihha wa qad hasal. Dan tujuan kami adalah untuk menyebutkan sebagian ayat-ayat saja untuk sebagai peringatan dan telah terwujudkan tujuan kami ini.